Juga perjuangannya yang cukup cukup rumit. Yang paling berkesan itu adalah saat dimana aku turun lapangan skripsi. Menjelang wisuda merupakan momen dimana aku berpikir aku harus ngapain ke depannya gitu. Teman-teman nggak harus cepet-cepet selesai kok wisudanya. Halo Depolers, kembali lagi di Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang tentunya sangat luar biasa dan menarik, yaitu tentang Wisuda Done, What's Next? Pada kesempatan kali ini, tentunya kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa, yang merupakan seorang fresh graduate. Boleh kenalan dulu nih Kak sama Depolers. Halo guys, perkenalkan aku Alia Ftedayanti, biasanya dipanggil Alia. Aku jurusan ilmu politik angkatan 2020. Oke, thank you Kak. Dan baru wisuda di tahun 2024 bulan Juni kemarin. Oke, selamat ya Kak udah wisuda. Thank you. Oke, teman-teman semuanya, sebagai seorang mahasiswa, wisuda tentunya adalah momen yang dinanti-nantikan oleh seseorang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Karena proses wisuda merupakan proses titik balik dalam kehidupan seseorang yang dulunya masih mahasiswa dan sekarang sudah dihadapkan pada kehidupan atau dunia kerja. Oke, di sini aku mau nanya-nanya nih sama kakak. Sebagai seorang fresh graduate, bagaimana sih tantangan terbesar kakak dari awal masa perkuliahan sampai akhirnya wisuda? Oke, kita nggak bicara tantangannya dulu ya, tapi kita bicara ada beberapa tahapan-tahapan yang aku lalui dari masa awal perkuliahan hingga aku di wisuda ataupun graduate gitu. Oke. Yang pertama itu aku masuk ke UNAN, jurusan ilmu politik. Itu awal titik mula perjuangan kita dimulai. Nah, kalian juga gitu kan? Iya, bener banget. Nah, setelah itu aku setelah menjalani proses perkuliahan sampai akhirnya masuk ke gerbang skripsi, itu perjuangan yang pertama sekali adalah menentukan judul skripsi ataupun tema penelitian yang mau kita angkat jadi skripsi ataupun penelitian kita. Nah, setelah itu masuk ke proses selanjutnya bimbingan, turun lapangan, analisis data dan lain-lain. Itu juga perjuangannya yang cukup cukup rumit, akan tetapi bisa dijalani dengan baik. Setelah itu baru kita masuk ke gerbang skripsi dan fresh graduate ataupun udah wisuda. Nah, untuk tantangannya itu sendiri yang paling yang paling memorable gitu, yang paling berkesan itu adalah saat dimana aku turun lapangan skripsi. Karena waktu pas proses turun lapangan skripsi itu aku menemui beberapa informan yang mungkin jumlahnya ada sekitar 25 informan dengan latar belakang yang cukup dinamis, berbeda-beda. Jadi aku harus bisa menyesuaikan bahasa yang akan dikeluarkan ke informan A itu seperti apa, atau informan B itu seperti apa, sehingga aku mendapatkan data yang memang sebenarnya aku butuhkan di skripsi ini. Nah, itu yang merupakan tantangan terbesarnya. Setelah itu ada lagi tantangannya. Tantangan kita nggak cuma satu ya teman-teman. Apa tuh, Kak? Tantangannya. Yang kedua itu adalah proses analisis datanya. Setelah kita udah dapat wawancara, informan A, informan B, informan C, sampai datanya terkumpul, itu kita buat transkrip dan kita analisis data. Nah, analisis data ini kita harus menyesuaikan dengan teorinya, indikatornya, dan lain-lain. Harus baca jurnal lagi, harus baca penelitian terdahulu. Nah, itu yang buat aku sepertinya agak sedikit tertatih-tatih ya teman-teman, agak sedikit struggle. Sangat menantang ya, Kak? Sangat menantang, maksudnya semua orang punya tantangan yang berbeda-beda ya, tapi bener banget. Di aku itu tantangannya yang paling complicated lah. Oke, terus itu. Gimana nih Kak perasaannya sekarang setelah menjadi fresh graduate dan melewati tantangan-tantangan tadi? Oke, setelah melewati beberapa tantangan yang cukup pelik lah ya, cukup tertatih-tatih, cukup terseok-seok, dan akhirnya sampai aku bisa di wisuda, itu sangat senang. Akan tetapi menjelang wisuda merupakan momen dimana aku berpikir aku harus ngapain ke depannya gitu. Nah, itu setelah aku kompre. Waktu kompre, setelah itu aku nggak mikirin revisian kompre aku seperti apa. Akan tetapi aku lebih memikirkan aku harusnya kemana nih. Maksudnya setelah aku wisuda, setelah ini aku harus apa gitu, aku harus ngapain gitu, apa yang harus aku lakukan. Nah, kebetulan di saat itu aku mencoba cari-cari opportunity yang ada ke depannya. Kayak kemarin itu aku coba nyari freelance, pekerjaan, atau coba cari
beberapa lomba penelitian yang mungkin rasanya bisa aku reach, yang bisa aku ikuti. Jadi selama proses menjelang wisuda itu, misalnya aku udah kompre di bulan Maret ya. Jadi sampai dari bulan Maret sampai bulan Juni itu aku nyari-nyari peluang di mana langkah apa yang aku akan harus lakukan setelah wisuda. Nah, itulah proses-prosesnya. Maksudnya cari peluangnya dulu, nyusun-nyusun peluangnya dulu, nanti baru kita jalaninnya beres wisuda. Oke, berarti walaupun dibilang cukup melelahkan, tapi kakak tetap merasa senang karena sudah wisuda ya kak? Iya, karena sudah wisuda dan langkah-langkah yang aku rencanakan di sebelum wisuda itu tercapai. Kalau boleh cerita dikit, jadi sebelum wisuda itu aku nyari opportunity lomba penelitian yang diadakan oleh BRIN, Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah itu di bulan Maret sampai Juni aku persiapan berkas untuk lomba, dan aku nggak nyangka juga kalau misalnya setelah wisuda aku langsung dapat opportunity untuk ikut lombanya gitu, untuk ikut presentasi ilmiahnya. Nah itu kan cukup senang dan cukup walaupun melelahkan, tapi aku senang karena setelah wisuda aku nggak bingung-bingung banget harus ngapain, akan tapi aku udah ngeset dari awal, oh aku harus ini, oh aku harus ini, aku setelah ini bakal begini gitu. Jadi karena udah di set dari awal, jadi nggak terlalu bingung atau waste time untuk hal-hal yang kurang produktif gitu. Oke, sebagai seorang fresh graduate, apa sih langkah atau planning kakak setelah wisuda itu kak? Kalau masalah planning setelah wisuda, apa yang harus dilakukan itu pastinya aku secara personal udah menyiapkan beberapa opsi ya teman-teman. Tapi yang barangkali bisa aku share yang pertama itu adalah coba dicari dulu peluangnya apa. Kita tuh harus memikirkan, oh saya sukanya ini gitu. Saya mungkin kalau aku pribadi, saya sukanya jadi officer program gitu, atau aku sukanya jadi ini gitu, aku tahu aku maunya lanjut studi gitu atau bagaimana gitu. Nah kita harus nge-setting planningnya itu dulu. Nah setelah kita nge-setting planningnya itu, kita nyari apa-apa aja sih yang harus dibutuhkan supaya kita bisa menggapai apa yang telah kita susun ini, apa yang kita rencanakan ini. Nah setelah itu baru kita jalani, kita eksekusi. Nah barangkali di proses eksekusi itu ada beberapa pemikiran atau pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan. Teman-teman bisa menganalisis kembali atau menganalisa kembali, oh ternyata ini kurang pas untuk saya saat sekarang ini, oh ternyata ini kurang baik untuk saya saat sekarang ini, jadi mungkin bisa ditinggalkan dan mencari ataupun mengganti opportunity yang lain. Itu dari aku pribadi gitu. Oke, berarti selama masa perkuliahan itu kita udah melihat ya apa potensi diri kita, kemana arah kita nanti gitu ya kak. Oke lanjut, aku mau nanya nih kak, dari tantangan-tantangan tersebut bagaimana sih perasaan kakak menghadapi dunia kerja saat ini, dan apa tantangan terbesar kakak untuk masuk ke dunia kerja saat ini? To be honest, aku belum bekerja secara tetap ya teman-teman. Akan tetapi saat sekarang ini aku mengisi waktu luang aku menjadi seorang pegawai kontrak ataupun freelance di salah satu perusahaan atau corporate foundation yang basisnya itu di Jakarta. Namanya itu Indica Foundation. Nah si Indica Foundation ini dulu aku waktu pas semester 4, waktu semasa-masa Vivi lah ya, itu aku juga kerja sama mereka. Jadi setelah wisuda aku coba reach out lagi si perusahaan ini, Indica Foundation ini, dan mereka kebetulan juga butuh tenaga aku sebagai officer project-nya mereka. Nah jadi aku ngisi waktu luangnya itu menjadi seorang officer project di Indica Foundation. Nah tantangan yang aku hadapi setelah menjadi si officer project ini adalah aku harus belajar lagi bagaimana caranya menyesuaikan pace kerja dari si perusahaan dengan pace kerja aku sebelumnya. Pace kerja dari perusahaan yang mungkin cukup cepat, dan aku harus menyesuaikan dengan kecepatan dari si pace kerja yang perusahaan itu. Di samping itu mungkin belajar mekanisme pekerjaan yang seperti bagaimana caranya kita berhubungan dengan klien, bagaimana cara kita koordinasi dengan orang yang kerja sama perusahaan kita ataupun yang lain-lain gitu, atau bagaimana cara kita menghadapi pihak-pihak eksternal yang lain-lainnya. Itu yang mungkin buat aku belajar hal-hal baru. Ya cukup panjang tapi selama 2 bulan terakhir ini aku sangat-sangat menikmati dan sangat-sangat bersyukur karena banyak hal yang aku pelajari setelah aku menjadi fresh graduate. Setelah menjadi fresh graduate, dan
ngisi waktu luang aku jadi freelance ini. Oke, aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak susah atau tidaknya seseorang untuk mencari pekerjaannya itu tergantung apa sih Kak sebenarnya? Susah atau enggaknya? Setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Mungkin ada yang sudah usaha mati-matian, usaha keras, tapi belum ketemu sama rezekinya bagaimana. Akan tetapi percayalah teman-teman, kalau misalnya jika kita bersungguh-sungguh, jika kita percaya, believe in magic gitu ya, percaya dengan kekuatan doa dan percaya dengan kekuatan Tuhan, itu kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Oke. Selanjutnya nih Kak, untuk teman-teman di rumah, apa sih menurut Kakak langkah-langkah yang harus dipersiapkan, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk bisa beradaptasi dengan dunia pekerjaan setelah tamat di pendidikan di bangku perkuliahan gitu? Tips dan triknya? Iya, boleh tips and trik. Tips dan trik sebagai mahasiswa atau sebagai fresh graduate? Kakak sebagai fresh graduate untuk mahasiswa, untuk gitu. teman-teman di rumah. Oke. Apa sih skill yang harus dimiliki gitu? Yang pertama dan utama sekali adalah skill bertahan. Kita harus bisa bertahan untuk menghadapi situasi apapun dan bagaimanapun, dimanapun. Kita harus bisa bertahan untuk menghadapi situasi yang rumit, situasi senang, dan lain-lain. Yang kedua adalah belajarlah untuk memanajemen kondisi emosional kita dengan baik. Di usia yang 20-an ini teman-teman, kita harus mencoba berbagai perasaan. Semua perasaan itu harus kita coba. Entah itu perasaan senang, entah itu perasaan sedih, entah itu perasaan bingung, confused, dan lain-lain, itu harus kita coba. Nah, bagaimana cara kita memanajemen perasaan-perasaan tersebut? Bagaimana cara kita mengelompokkan perasaan-perasaan tersebut? Itu yang harus dimiliki. Itu skill yang pertama. Beside of that gitu. Setelah itu kita harus memiliki skill yang memang dibutuhkan oleh lingkungan, dunia gitu. Yang pertama itu, kalau kamu tertariknya di bidang IT, barangkali kamu harus coba mendalami tentang IT. Kalau kamu tertariknya di bidang public speaking gitu, atau gimana, kamu harus mendalami public speaking. Kita harus, bukan berarti aku bilang, kamu harus dalamin ini aja satu, enggak. Kita boleh mencoba berbagai banyak hal, akan tapi kita harus benar-benar into terhadap satu hal yang memang benar-benar kita sukai dan kita enjoy ngejalaninnya gitu. Jadi output yang bakal kita terima itu jelas ke depannya bagaimana gitu, menurut aku. Luar biasa, sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Terakhir nih Kak, apa sih Kak pesan atau kesannya buat kami atau teman-teman Developers semuanya untuk kedepannya yang ingin menempuh hal yang sama seperti Kakak, yang ingin wisuda juga kayak Kakak gitu? Pesannya adalah semangat. Semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru ke depannya, dan sabar tentunya. Teman-teman nggak harus cepet-cepet selesai kok wisudanya, maksudnya kita harus 5 menit lagi harus ini gitu. Kita 10 tahun lagi harus jadi orang kaya raya banget. Enggak, kita harus nikmatin segala proses dan tahapannya. Karena dengan cara kita menikmati segala proses dan tahapannya tersebut, itulah cara kita menghargai diri kita sendiri dan menghargai nikmat yang diberikan Tuhan oleh kita. Jadi apa-apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita dapat hikmahnya, kita dapat maknanya gitu. Karena kita menikmati setiap prosesnya. Kalau misalnya kita buru-buru mau ke tujuan A, buru-buru mau ke tujuan B, kita nggak nikmatin kan. Kita nggak dapat feel-nya, kita nggak dapat hikmahnya gitu. Jadi menurut aku nikmati segala proses. Oke Kak, bener banget teman-teman, sebagai mahasiswa yang masih semester 1, semester 2, semester 3, semester awal lah, kita tuh harus menikmati, enjoy aja dengan perkuliahan kita saat ini. Nggak usah pikirin dulu tentang skripsian ya kan Kak? Aduh, belajar dulu aja gitu, nikmati relasinya, nikmati ikut organisasi dan lain sebagainya gitu, benar-benar. Bener banget. Mungkin itu aja ya teman-teman pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bisa makin semangat buat teman-teman yang mungkin mau nyusun skripsi, bisa makin semangat untuk wisuda dan nantinya bisa menempuh dunia kerja dengan sangat baik. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa teman-teman follow Instagram podcast Departemen Ilmu Politik dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you. See you guys. Thank you.